Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat, baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Pada hari ini, kita akan mempelajari pelajaran yang kelima. Rasul Allah, idolaku. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini juga bisa dibaca pada buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Pada materi ini muncullah beberapa KD. Yang pertama yaitu KD 3.13 memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian KD 4.13 menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari materi ini muncullah beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tujuan yang kedua, menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian tujuan yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau dikenal sebagai raja dari segala raja. Beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebijaksanaan, dapat berbicara dengan semua binatang, dan berkuasa atas makhluk halus seperti jin maupun setan. Nabi Sulaiman dan para semut. Nabi Sulaiman juga diberi kelebihan mengerti bahasa binatang. Sewaktu Nabi Sulaiman akan lewat dengan pasukannya, Raja Semut berkata kepada rakyatnya, "Hai rakyatku, cepatlah kalian masuk lubang, karena Nabi Sulaiman dan pasukannya akan lewat. Nanti kamu akan terinjak oleh mereka." Perkataan Raja Semut terdengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia pun menahan pasukannya melalui tempat itu, sampai semut-semut masuk ke dalam lubang. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 18. Berita apa yang disampaikan burung hudhud kepada Nabi Sulaiman? Ketika sedang berjalan bersama rombongannya di Yaman, Nabi Sulaiman merasa kehausan. Ia kemudian memanggil seekor burung hudhud untuk mencarikan mata air. Setelah lama menunggu, datanglah burung hudhud itu membawa sebuah berita tentang kerajaan Saba. Ratu dan rakyat kerajaan Saba masih menyembah matahari. Kerajaan Saba dipimpin Ratu Bilqis. Hal apa yang membuat Ratu Bilqis mau menyembah Allah? Nabi Sulaiman alaihissalam
kemudian mengirim surat kepada Ratu Bilqis agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membacanya, Ratu Bilqis mengutus beberapa pembesarnya untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan meminta Ratu Bilqis datang ke istananya. Di dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis takjub melihat kemegahan dan keindahan istana itu. Dulu istana itu dibangun bersama-sama oleh manusia, binatang, dan jin. Dindingnya terbuat dari batu kualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan, berlian, pasir di taman ditaburi mutiara. Allah, aku belum pernah melihat keajaiban seperti ini, ungkap Ratu Balkis terkagum-kagum. Kami memindahkannya atas izin Allah, Nabi Sulaiman menjawab dengan rendah hati. Beliau tidak ingin sombong meskipun memiliki segalanya. Lalu Ratu Bilqis masuk Islam dan menjadi istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai akhir hayatnya, Nabi Sulaiman memerintah dengan adil dan bijaksana. Kemudian, cara Nabi Sulaiman wafat. Tiba saatnya Nabi Sulaiman meninggal dunia. Namun, Nabi Sulaiman meninggal dunia berlainan dengan manusia biasa. Saat itu, Nabi Sulaiman sedang mengawasi anak buahnya yang sedang bekerja. Tampak para jin sedang melaksanakan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sementara itu, Nabi Sulaiman duduk sambil bersandar pada tongkatnya. Sebenarnya, pada saat itu, Nabi Sulaiman sudah wafat. Namun, anak buahnya tidak ada yang menyadarinya. Nabi Sulaiman alaihissalam tetap bersandar pada tongkatnya, padahal dia sudah lama meninggal. Anak buahnya baru menyadari kalau Nabi Sulaiman wafat setelah dia jatuh. Ternyata tongkatnya telah habis dimakan rayap. Jadi, selama pekerjaan berlangsung, sebenarnya Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nah, dari penjelasan materi tadi, berikut ini ada beberapa keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang pemimpin yang amanah, adil, dan bijaksana. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam selalu rendah hati dan malu kepada Allah. Dan keteladanan yang ketiga yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam senang bekerja sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam pembelajaran yang kelima ini. Mari kita ucapkan sebagai penutup materi ini, kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi materi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.